Saya Tifa Solesa melanjutkan Sapa Indonesia Malam, Saudara. Hari ini diperkirakan akan menjadi puncak arus mudik Lebaran. Bagaimana strategi Polri mengantisipasi kepadatan lalu lintas di jalur mudik? Kami ajak Anda untuk menyimak perbincangan jurnalis Kompas TV Desi Fiftina dengan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Agus Suryonugroho. Berikut ini. Saudara, mudik sudah menjadi tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri. Saat ini, warga yang bermudik sudah ada yang sampai di kampung halaman, namun ada juga sebagian yang masih dalam perjalanan atau bahkan baru saja akan memulai perjalanan. Dan tentunya perjalanan mudik yang aman dan nyaman tidak lepas dari peran penting dari Kepolisian Republik Indonesia. Dan saya sudah bersama dengan Pak Kakor Lantas Polri, Bapak Irjen Pol Agus Suryonugroho. Terima kasih Bapak sudah mampir di sini. Terima kasih, salam presisi. Salam presisi Bapak. Yang mudik tahun ini juga lumayan banyak nih Pak. Diprediksi ada 146 juta orang. Yang itu adalah angka setara 52% dari total penduduk Indonesia. Ini sangat pergerakan yang besar sekali. Ini ada rekayasa lalu lintas seperti apa yang sudah akan dijalankan nanti? Dari tahun ke tahun ada kenaikan, traffic accounting-nya ada kenaikan. Jadi dari 2023-2024 juga ada kenaikan, terus dari 2024, dari 2025 prediksi juga ada kenaikan. Sehingga kenaikan ini tidak bisa diprediksi secara ada teorinya. Jadi kalau kenaikan di ruas jalan tol itu ada traffic accounting. Jadi di masing-masing gate tol, ada 4 gate tol yang menuju ke Jawa Tengah, ada radar yang menghitung per jamnya itu berapa yang melintasi tol, termasuk yang melintasi jalan-jalan nasional. Nah, dari lompatan-lompatan bangkitan arus ini, ketika nanti dirumuskan dengan VCR, visi rasio daripada jumlah kendaraan, volume, dan panjangnya jalan, oh ini tidak mampu. Contohnya begini, Korlantas akan melakukan one way, ini ada hitung-hitungannya dengan jasa marga. Ada rumusnya. Ada rumusnya. Contohnya begini, ketika H-4 terjadi lonjakan arus, terjadi lompatan arus yang tinggi, di kilometer 50 itu ada radar yang menghitung per jam itu kalau sudah 5.500, ya, ini sudah harus dilakukan kontraflow. Saya, Kakor Lantas Polri dengan jasa marga dan stakeholder, dia akan melakukan kegiatan kontraflow. Itu kalau 5.500. Kalau 1 jamnya di kilometer 50 di radarnya itu sudah 6.400, itu sudah kontraflow lajur 2. Sampai nanti lajur 3, 7.000 lebih. Nanti bisa sampai jadi one way dong? Nah, apabila kontraflow 1 lajur, kontraflow 2 lajur, sampai 3 lajur, nanti di tol Cikatama, di kilometer 71 itu ada radar. Kalau di sana sudah 6.200, itu mau tidak mau saya akan umumkan akan dilakukan one way nasional dari kilometer 70 sampai kilometer 414 Kalikangkung Semarang. Itu harus kita lakukan seperti itu. Oke, berarti sistem kontraflow dan juga sistem one way itu sebenarnya juga melihat situasi dari jalan itu sendiri ya Pak? Iya, ada visi rasionya itu. Kalau jumlahnya sekian, panjang tolnya sekian, 1 jamnya sekian, kan tidak muat, tidak nampung, sehingga tidak dilakukan kontraflow dan dilanjutkan one way nasional. Korlantas ini kan banyak sekali inovasi-inovasi dalam mengatur lalu lintas nih Pak. Untuk Lebaran tahun ini, apakah ada inovasi yang dilakukan untuk bisa lebih efisien mengatur lalu lintas arus mudik dan balik tahun ini? Ya, inovasi tiada henti, ya, gitu. Pastinya ya Pak. Jadi begini, mengevaluasi tahun yang lalu, contohnya di rest area atau sebelum rest area, itu nanti banyak pemudik yang parkir, dia kecapean. Kami ada tim khusus, tim Polwan yang bisa menghalau secara humanis supaya agar melanjutkan perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, secara digital kita juga membuat Polantas Menyapa. Jadi portal-portal nanti di Android itu di handphone nanti bisa dibuka rest area di mana, jalan padat di mana, terus jalur-jalur yang akan kita lalui ini diinformasikan di situ, termasuk ketika nanti terjadi kecelakaan. Ini Polantas Menyapa ini kami sudah kerjasama dengan Jasa Marga, jadi informasi sepanjang jalan ada dalam genggaman itu.
Saya dengar juga katanya Korlantas bikin tim khusus untuk mengatasi kontraflow dan juga one way. Ini seperti apa teknisnya Pak? Dan implementasinya nanti di lapangan seperti apa? Tentunya kan berangkat daripada evaluasi. Tahun lalu ketika dilakukan kontraflow ada kecelakaan. Kecelakaan itu ternyata adalah travel gelap. Nah tahun ini sebelum operasi ketupat kita lakukan kegiatan operasi namanya operasi keselamatan lalu lintas. Ya kita memberi edukasi dan kita menindak juga travel-travel agar tidak mengambil penumpang pada saat lebaran. Nah, tim khusus yang kita bentuk itu adalah mengevaluasi tahun lalu ketika dilakukan kontraflow, betul-betul timnya itu harus khusus. Dari jarak traffic cone-nya, terus begitu keluar dari dobrak terus harus kita kawal. Ini khusus, sehingga harus yang terlatih sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Gitu. Tentunya kita tidak mau hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi ya Pak ya. Tapi untuk supaya masyarakat bisa waspada nih Pak, sebenarnya titik-titik yang menjadi titik-titik rawan itu ada di mana saja pemetaannya Pak? Baik, kalau di jalan tol itu di tempat-tempat rest area, sebelum rest area itu juga termasuk titik trouble spot ya. Tetapi kalau di non-tol ini cukup banyak sekali. Jadi di non-tol itu karena di sana ada 2.800 sekian pos. Ya, ini di seluruh Indonesia. Di Pantura ada tempat-tempat namanya travel spot, ada tempat namanya black spot. Itu tempat-tempat yang ketika mungkin hujan itu licin, jalannya naik turun. Ini kan sangat rawan. Ketika perjalanan, bayangkan dari Jakarta akan menuju mungkin ke Solo, berada di Tegal itu udah titik lelah di situ, ya kan? Karena kadang-kadang bukan hanya jalannya saja, tempatnya saja, tapi kondisi pengemudinya juga mempengaruhi. Ketika udah capek, ya silakan istirahat. Jadi jangan dipaksakan, jangan harus mengejar waktu, sehingga nanti hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi. Ini Pak, kemacetan ini kan sebenarnya juga suka terjadi ketika menuju ke pelabuhan. Nah kemarin tuh ada sistem delaying system ya Pak ya, dan juga buffer zone. Ini apa akan diberlakukan juga di tahun ini, apa bagaimana? Kalau melihat dinamika traffic ya, jadi apakah dari tol Cikupa sampai nanti Banten sana yang mengarah ke Bako ini, Lampung dan Sumatera sekitarnya, ini ada kenaikan. Jadi ada kenaikan penyeberangan, tetapi sistem ini kan sudah dilakukan skenario. Saya datang ke Merak, saya datang ke Bako ini, saya mimpin rapat sendiri, kami cek skenario-nya seperti apa. Contohnya begini, tahun ini cukup bagus, karena ketika akan menyeberang melalui Merak, itu nanti ada bus, ada penumpang umum, kendaraan kecil, minibus ya, termasuk pejalan kaki yang akan nyeberang. Itu nanti dari Merak, nanti langsung ke Bako ini. Dari satu pelabuhan itu dari connecting. Terus kendaraan berat nanti beda lagi, bukan di Meraknya. Ada pelabuhan namanya BBJ Bojonegoro. Ya, itu nanti akan terkoneksi dengan BBJ yang ada di Lampung. Jadi koneksi langsung. Jadi terkonek. Terus roda 2 nanti di Ciwandan. Ciwandan nanti ketemunya di Pelabuhan Wika. Jadi 3 pelabuhan ini bergerak dan ada kebijakan yang cukup bagus. Di rute ASDP itu tidak ada lagi tiket yang eksekutif. Jadi flat sama. Sehingga crossingnya itu sudah bisa kita antisipasi. Manakala terjadi antrian yang panjang, sampai di lingkungan pelabuhan itu sudah penuh, ini masih situasi hijau. Kuning sudah mulai keluar, jadi antrinya panjang. Merah itu sudah sampai di jalan. Oleh sebab itu nanti ada buffer zone yang kita siapkan. Ada 2 buffer zone di sana, PT SNI dan perusahaan di sebelahnya. Tetapi sebelum sampai kepadatan atau antrian, nanti di kilometer 68 di Cikupa itu, nanti akan kita lakukan delay system. Jadi kendaraan kita hentikan, kita masukkan ke rest area, di sana ada tiketing juga yang belum siap tiketnya, baru nanti diperlambat untuk masuk ke Merak, termasuk juga BBJ dan Ciwandan. Sama, kalau masih padat di ujungnya pelabuhan itu, nanti akan kita tarik lagi ke rest area 43. Kita kelola di situ, kita hentikan, kita masukkan ke rest area, delay system namanya, baru memperlambat kendaraan yang menuju ke pelabuhan. Kalau masih padat lagi di sana, kita tarik lagi ke kilometer 13, itu ada rest area. Jadi delay system ini adalah
mengurangi kepadatan atau antrian yang berada di pelabuhan. Jadi menurut saya bukan kemacetan, Mbak. Ini menurut saya kepadatan, antrian, perlambatan betul, tapi sudah bisa kita kelola. Pak, untuk menutup nih Pak, imbauan dari Pak Kakor Lantas Polri untuk masyarakat yang tengah melakukan perjalanan mudiknya dan nanti juga akan kembali ke rumah masing-masing di arus balik. Bagaimana himbauan dari Korlantas Polri? Jadi di samping kondisi kendaraan, kondisi pengemudi dan moda transportasi yang mau digunakan apa harus optimal, dan yang paling terpenting adalah jangan melanggar lalu lintas. Jadi tertib berlalu lintas, selamat sampai tujuan dengan tagline mudik aman, keluarga nyaman. Ya. Katanya Bapak mau pantun nih, katanya Bapak punya pantun, boleh Pak pantunnya jadi, Pak? Pantunnya ada 2, ya. Jadi bukan kacang sembarang kacang, Cakep. kacang Garuda dimakan merpati. Cakep. Ya, bukan datang sembarang datang, Bapak Ibu yang pemudik dan balik Kakor Lantas sangat menghormati. Asik. Ya, itu yang pertama. Yang pertama, yang kedua Kakor penutup Bapak. yang terakhir adalah 4x4 16. Tidak sempat, mari kita tertib berlalu lintas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama kami di Kompas TV, dan tentunya kita berharap masyarakat Indonesia bisa bermudik dengan lancar, aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan.